Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 12411 Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesor Intel Xeon. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Oke. Apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini untuk masing-masing varian dari prosesor Intel Xeon, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kegunaannya, kekurangannya, kelebihan, fitur, harga, serta jumlah core-nya. Baik, kita mulai yang pertama. Intel Xeon yang dirilis tahun 1998. Ini merupakan generasi pertama dari prosesor Intel Xeon itu sendiri. Memiliki kekurangan yaitu kinerja terbatas untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas dan kecepatan tinggi. Kelebihannya yaitu konsumsi daya yang rendah, harga lebih terjangkau dibandingkan varian prosesor server lain pada waktu itu. Fiturnya yaitu dilengkapi dengan case level 2 dan teknologi hyperthreading. Harganya tidak tersedia data harga saat ini karena sudah tidak diproduksi lagi. Jumlah core-nya yaitu hanya satu. Fungsi dan kegunaannya digunakan pada server dan workstation entry level. Yang berikutnya yaitu Xeon MP yang dirilis tahun 2002. Kekurangannya yaitu kinerja yang terbatas dan kekurangan fitur modern seperti hyperthreading. Kelebihannya yaitu mendukung teknologi multiprosesor untuk meningkatkan skalabilitas. Fiturnya yaitu dukungan untuk konfigurasi multiprosesor hingga 32 CPU. Teknologi case level 3. Harganya tidak tersedia data harga saat ini karena sudah tidak diproduksi lagi. Jumlah core-nya 1-4. Fungsi dan kegunaannya digunakan pada server dan workstation dengan kebutuhan kinerja dan skalabilitas sedang. Selanjutnya yaitu Xeon LV yang dirilis tahun 2004. Kekurangannya yaitu kinerja terbatas dan fitur yang kurang canggih dibandingkan dengan varian Xeon lainnya. Kelebihannya yaitu konsumsi daya yang rendah, harga lebih terjangkau dibandingkan varian prosesor server lain pada waktu itu. Fiturnya dilengkapi dengan case level 2, teknologi hyperthreading, dan teknologi enhanced Intel Speed Step. Harganya tidak tersedia data harga saat ini karena sudah tidak diproduksi lagi. Jumlah core-nya yaitu 1. Fungsi dan kegunaannya digunakan pada server dan workstation entry level dengan kebutuhan kinerja rendah dan konsumsi daya yang rendah. Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kestabilan dan keandalan. Yang selanjutnya yaitu Intel Xeon MP Pax-Valley yang dirilis tahun 2006. Keterbatasannya yaitu ada keterbatasan performa dan kemampuan dalam mengolah beban kerja modern. Kelebihannya mampu menjalankan multiprosesor dan efisiensi energi yang baik. Fiturnya terdiri dari 2 prosesor pada satu motherboard, case level 3 yang besar, dan dukungan untuk teknologi virtualisasi. Harganya tidak tersedia data harga saat ini karena sudah tidak diproduksi lagi. Jumlah core-nya 2 core pada setiap prosesor, sehingga totalnya ada 4 core. Fungsi dan kegunaan digunakan pada server dengan kebutuhan kinerja sedang hingga tinggi dan membutuhkan kemampuan multiprosesor. Cocok untuk digunakan pada beban kerja yang membutuhkan banyak prosesor, seperti pemrosesan database,
aplikasi keuangan, dan pemrosesan paralel. Oke, yang selanjutnya yaitu Intel Xeon 7100 yang dirilis tahun 2006. Kekurangannya yaitu memiliki konsumsi daya yang cukup besar dan tidak mendukung arsitektur 64 bit. Kelebihannya, performa yang tinggi, dapat diinstal pada sistem multiprosesor atau SMP hingga 32 soket. Dilengkapi dengan teknologi hyperthreading teknologi yang memungkinkan setiap core dapat menjalankan 2 thread sekaligus. Dilengkapi dengan fitur virtualization teknologi yang memungkinkan penggunaan beberapa sistem operasi pada satu sistem. Fiturnya memiliki clock speed hingga 3,4 GHz, memiliki level 3 case hingga 16 MB, memiliki soket LGA 604, mendukung teknologi hyperthreading teknologi dan virtualization teknologi. Harganya tidak diketahui karena sudah tidak diproduksi lagi. Jumlah core-nya 1 hingga 4 core. Fungsi dan kegunaan digunakan pada server untuk mengolah beban kerja berat seperti database, aplikasi perusahaan, komputasi skala besar. Seri Intel Xeon 7100 dirancang untuk digunakan pada sistem multiprosesor atau SMP dengan jumlah soket yang besar. Yang berikutnya Intel Xeon 5100 yang dirilis tahun 2006. Kekurangannya tidak mendukung teknologi hyperthreading dan kemampuan virtualisasi terbatas. Efisiensi energi yang tinggi dan harga terjangkau kelebihannya. Fiturnya didukung dukungan untuk teknologi Intel Virtualization Technology case level 2 yang lebih besar dari generasi sebelumnya. Harganya mulai dari $209 untuk model dengan 2 core. Jumlah core-nya yaitu ada 2. Fungsi dan kegunaan digunakan pada server dan workstation dengan kebutuhan kinerja sedang. Selanjutnya yaitu Intel Xeon 5400 yang dirilis tahun 2007. Kekurangannya yaitu tidak mendukung teknologi hyperthreading dan kemampuan virtualisasi terbatas. Kelebihannya yaitu kinerja yang lebih baik dan efisiensi energi yang tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Fiturnya dukungan untuk case level 2 yang lebih besar, teknologi Intel Virtualization Technology. Harganya mulai $209 untuk model dengan 2 core. Jumlah core-nya ada 2-4 core. Fungsi dan kegunaannya digunakan pada server dan workstation dengan kebutuhan kinerja sedang hingga tinggi. Selanjutnya, Intel Xeon 7400 yang dirilis tahun 2008. Kekurangannya yaitu kinerja terbatas untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data secara real time. Kelebihannya menggunakan arsitektur Intel Core 2, memiliki 6 atau 8 core, dan mendukung hingga 16 thread per prosesor. Memiliki kemampuan virtualisasi dan menggunakan case yang lebih besar dari generasi sebelumnya. Fiturnya menggunakan soket LGA 604, memiliki case sebesar 16 MB dan mendukung teknologi hyperthreading dan Intel Virtualization Technology atau VT. Prosesor ini juga mendukung instruksi SSI 4.1 dan SSI 4.2. Harga tidak tersedia karena tidak diproduksi lagi. Jumlah core 6 atau 8 core. Fungsi dan kegunaan prosesor ini dirancang untuk digunakan pada server dan pusat data untuk mengolah beban kerja berat seperti database, virtualisasi, dan komputasi skala besar.
Yang berikutnya yaitu Intel Xeon 5500 yang dirilis tahun 2009. Kekurangannya tidak memiliki kelemahan yang signifikan sih. Kelebihannya kinerja yang tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik, mendukung teknologi hyperthreading dan virtualisasi yang lebih baik. Fiturnya yaitu dukungan untuk teknologi Intel Turbo Boost dan Intel Hyper-Threading, case level 3, dan dukungan untuk konfigurasi multiprosesor hingga 2 CPU. Harga mulai $188 dengan model 2 core. Jumlah core 2 sampai 8 core. Fungsi dan kegunaan digunakan pada server dan workstation dengan kebutuhan kinerja tinggi dan virtualisasi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu Intel Xeon E5 yang dirilis tahun 2012. Kekurangannya tidak memiliki kelemahan yang signifikan juga, kelebihannya kinerja yang lebih baik, efisiensi energi yang lebih tinggi, dan dukungan teknologi virtualisasi yang lebih baik. Fiturnya dukungan teknologi Intel Turbo Boost dan Intel dukungan untuk teknologi Intel Turbo Boost dan Intel Hyper-Threading. Cache level 3 yang lebih besar, dukungan untuk teknologi Intel Virtualization Technology, dan dukungan untuk konfigurasi multiprosesor hingga 2 CPU. Harganya mulai dari $213 untuk model dengan 4 core. Jumlah core-nya ada 4-12 core. Fungsi dan kegunaannya digunakan pada server dan workstation dengan kebutuhan kinerja tinggi dan virtualisasi yang lebih baik juga. Intel Xeon i7 tahun 2012 dirilisnya. Kekurangannya juga tidak memiliki kelemahan yang signifikan. Kinerjanya sangat tinggi dan kelebihannya kinerja yang sangat tinggi dan dukungan untuk konfigurasi multiprosesor yang sangat tinggi juga. Fiturnya dukungan untuk teknologi Intel Turbo Boost dan Intel Hyper-Threading, case level 3 yang lebih besar, dan dukungan untuk konfigurasi multiprosesor hingga 8 CPU. Harga mulai dari $4.226 untuk model dengan 4 core. Jumlah core-nya ada 4-60 core. Fungsi dan kegunaannya digunakan pada server dengan kebutuhan kinerja yang sangat tinggi dan skalabilitas yang sangat tinggi juga. Yang selanjutnya Intel Xeon VP yang dirilis tahun 2012. Kekurangannya memerlukan pemrograman khusus dan memiliki harga yang sangat tinggi. Kelebihannya dukungan untuk komputasi paralel yang sangat tinggi dan skalabilitas yang sangat tinggi. Fiturnya yaitu dukungan untuk dukungan untuk teknologi Intel Many Integrated Core atau MIC yang merupakan chip akselerator kinerja tinggi yang dirancang untuk komputasi paralel. Harganya mulai dari $2.649.000 untuk model dengan 57 core. Jumlah core-nya yaitu 57-6 core. Fungsi dan kegunaan digunakan pada server dengan kebutuhan komputasi paralel yang sangat tinggi dan skalabilitas yang sangat tinggi. Yang selanjutnya Intel Xeon i3 yang dirilis tahun 2013. Kekurangannya tidak dapat mengakses memori ECC. Kelebihannya konsumsi daya yang rendah, harga terjangkau, dan cocok untuk penggunaan pada server kecil dan menengah, workstation, dan juga server cloud. Fiturnya dibuat dengan teknologi 22 nanometer, mendukung hingga 32 GB RAM DDR3, memiliki hingga 4 core, dan mendukung teknologi Intel Hyper-Threading. Harganya berdasarkan varian dan spesifikasi harga Intel Xeon i3 2013 berkisar antara $49 hingga $884 saja. Jumlah core-nya 4-22 core saja yang tersedia hingga saat ini. Fungsi dan kegunaannya cocok untuk digunakan pada server kecil dan menengah, workstation, dan server cloud untuk menjalankan aplikasi bisnis, web hosting, dan penyimpanan cloud. Yang selanjutnya yaitu Intel Xeon D tahun 2015. Kekurangannya yaitu
kapasitas memori terbatas, dan kinerja rendah untuk tugas yang membutuhkan banyak pemrosesan data. Kelebihannya yaitu konsumsi daya rendah dan ukuran yang lebih kecil dibandingkan varian Xeon lainnya. Dukungan fiturnya yaitu dukungan untuk teknologi Intel Virtualization, teknologi Quick Access untuk enkripsi dan kompresi data, dan teknologi hyperthreading. Harganya mulai $200 untuk model dengan 4 core, dan jumlah core yang tersedia hingga saat ini adalah 4-16 core. Fungsi dan kegunaannya itu digunakan pada server dengan ruang terbatas dan kebutuhan pemrosesan data yang ringan. Yang selanjutnya yaitu Intel Xeon Scalable yang dirilis tahun 2017. Kekurangannya yaitu harga yang relatif mahal dan membutuhkan chipset yang khusus untuk beroperasi. Kelebihannya yaitu dukungan untuk konfigurasi multiprosesor, teknologi Optane DC Persistent Memory, dan Intel AVX 512 untuk pemrosesan vektor yang lebih cepat. Fiturnya yaitu dukungan untuk teknologi Interspeed Select, teknologi Hyperthreading, dan teknologi Intel Turbo Boost. Harganya mulai dari $440 untuk model dengan 6 core, dengan jumlah core-nya 6-56 core. Fungsi dan kegunaannya digunakan pada server dengan kebutuhan pemrosesan yang tinggi dan skalabilitas yang baik. Oke, selanjutnya yaitu Intel Xeon W yang dirilis tahun 2017. Kekurangannya yaitu tidak mendukung teknologi multiprosesor dan konsumsi daya yang relatif tinggi. Kelebihannya kinerja yang lebih baik dibandingkan varian Intel Core i7, dukungan untuk memori SSD dan teknologi hyperthreading. Fiturnya yaitu dukungan untuk teknologi Intel Turbo Boost dan Intel AVX 512. Harganya mulai dari $294 untuk model dengan 4 core. Dengan jumlah core-nya saat ini yaitu 4-15 core. Fungsi dan kegunaan digunakan pada workstation dengan kebutuhan dan pemrosesan data yang tinggi, seperti pada industri kreatif dan pengembangan game. Selanjutnya, Intel Xeon E yang dirilis tahun 2018. Kekurangannya tidak mendukung konfigurasi multiprosesor dan memiliki jumlah maksimum memori yang terbatas. Kelebihannya yaitu harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan varian Intel Xeon Scalable. Fiturnya yaitu dukungan untuk teknologi Intel Turbo Boost, teknologi Intel Hyperthreading, dan teknologi AVX 512. Harga mulai dari $200 untuk model dengan 4 core, dan hingga saat ini ada 4-6 core. Fungsi dan kegunaannya itu digunakan pada server dan workstation dengan kebutuhan kinerja yang sedang hingga tinggi. Yang selanjutnya yaitu Intel Xeon Platinum 9200 yang dirilis tahun 2019 memiliki kekurangan harga yang sangat mahal, membutuhkan pendingin khusus. Kelebihannya yaitu menawarkan kinerja yang sangat tinggi dan fitur yang lengkap untuk kebutuhan data center yang paling menuntut. Fiturnya yaitu dukungan untuk konfigurasi multiprosesor hingga 56 CPU, teknologi Intel Deep Learning Boost, teknologi Intel Quick Access, dan Intel Optane DC Persistent Memory. Harganya yaitu mulai dari $25.000 untuk model dengan 56 core, dan jumlah core-nya yaitu 56-80 core. Fungsi dan kegunaannya digunakan pada data center yang membutuhkan kinerja dan skalabilitas yang tinggi. Ya, selanjutnya Intel Xeon Cascade Lake Up 2019. Kekurangannya itu harganya mahal dan memiliki konsumsi daya yang tinggi. Kelebihannya menawarkan kinerja yang sangat tinggi dan skalabilitas yang luar biasa. Fiturnya yaitu dukungan untuk konfigurasi multiprosesor hingga 56 CPU, teknologi Intel Deep Learning Boost, teknologi Intel Quick Access, dan teknologi Optane DC Persistent Memory.
Harganya mulai dari sekitar $10.000 untuk model dengan 56 core. Jumlah core-nya yaitu 12 sampai 56 core. Fungsi dan kegunaan digunakan pada server dan data center yang membutuhkan kinerja dan skalabilitas yang tinggi. Yang selanjutnya adalah Intel Xeon Ice Lake SP yang rilis tahun 2021. Kekurangannya itu harga yang tinggi dan belum tersedia di pasar secara luas. Kelebihannya dibangun dengan teknologi 10 nanometer, mendukung hingga 40 core dan 80 thread per prosesor, dan mendukung teknologi PCIe 4.0. Fiturnya yaitu dukungan untuk teknologi Intel Deep Learning Boost, Intel Optane Persistent Memory, dan Intel Advanced Vector Extension 512 atau IVX 512 untuk akselerasi kinerja. Harganya tidak tersedia data harga saat ini karena belum tersedia di pasar secara luas. Jumlah core-nya 16-40 core. Fungsi dan kegunaan cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan kinerja yang tinggi, seperti pemrosesan data besar dan kecerdasan buatan. Yang selanjutnya, Intel Xeon Sapphire Rapids SP tahun 2022. Kekurangannya yaitu harga yang tinggi dan belum tersedia di pasar secara luas, sama seperti yang tadi. Kelebihannya itu dibangun dengan teknologi 10 nanometer, mendukung hingga 56 core dan 112 thread prosesor, dan mendukung teknologi PCIe 5.0. Fiturnya yaitu dukungan untuk teknologi Intel Deep Learning Boost, Intel Optane Persistent Memory, dan Intel Advanced Vector Extension 512 atau AVX 512 untuk akselerasi kinerja. Harga tidak tersedia data harga saat ini karena belum tersedia di pasar secara luas juga. Fungsi dan kegunaan dari Intel Xeon Sapphire Rapids SP yang dirilis tahun 2022 ini adalah cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan kinerja tinggi seperti pemrosesan data besar dan kecerdasan buatan. Selanjutnya, Intel Xeon Granite Rapids yang dirilis tahun 2023 diperkirakan rilis tahun 2023. Kekurangannya belum diketahui karena belum dirilis. Kelebihannya diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik dari pendahulunya dan fitur keamanan yang lebih canggih. Fiturnya dibuat dengan teknologi 7 nanometer, mendukung PCIe 5.0 dan DDR5 RAM, dan dilengkapi dengan teknologi baru seperti Compute Express Link atau CXL dan Intel Advanced Matrix Extension atau AMX. Harga belum diketahui karena belum dirilis. Jumlah core-nya juga belum diketahui karena belum dirilis. Fungsi dan kegunaan akan digunakan pada server dan pusat data untuk mengolah beban kerja yang berat seperti analitik data, kecerdasan buatan, dan komputasi skala besar. Akan datang, Intel Xeon ini akan merilis pada perkiraan tahun 2004. Ada dua jenis CPU Xeon baru yang akan dirilis yaitu Granite Rapids dan Sierra Forest. Granite Rapids akan dibuat dengan teknologi 7 nanometer dan menawarkan peningkatan kinerja hingga 1,85 dibandingkan generasi sebelumnya. CPU ini memiliki hingga 56 core, sementara untuk Sierra Forest akan menggunakan teknologi 10 nanometer Enhanced Superfin dan menawarkan peningkatan kinerja hingga 1,78 dibandingkan generasi sebelumnya. CPU ini memiliki hingga 80 core. Pada tahun 2025, Intel berencana merilis CPU Xeon baru yang diberi nama Cleanwater Forest. CPU ini akan menggunakan teknologi 7 nanometer dan menawarkan peningkatan kinerja hingga 1,85 dibandingkan generasi sebelumnya. CPU ini akan memiliki 80 core. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.